Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 6 Ikatan Kimia PSPK 20C. Nah, kami yang beranggotakan saya sendiri, Rahel Indriani Nenggolan, dan dua teman saya, Esther E.L. Hutasoid dan Cynthia Julita Sitompul. Nah, kali ini kelompok 6 akan membahas tentang gaya. Perkenalkan, saya Rahel Indriani Nenggolan akan membahas tentang gaya antar molekul. Jadi, suatu gas terdiri dari molekul-molekul yang bergerak bebas dengan kerapatan rendah. Molekul-molekul tersebut kemudian saling berinteraksi, menimbulkan gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya antar molekul. Gas dapat terkondensasi akibat adanya interaksi antar molekul-molekul tersebut. Misalnya ketika suhu diturunkan, energi kinetik rata-rata molekulnya turun sehingga molekul kekurangan energi untuk memisahkan diri dari tarikan molekul lainnya. Sifat-sifat dari zat yang terkondensasi dapat dipahami dengan mempelajari berbagai gaya antar molekul. Di antaranya yang pertama ada gaya dipol-dipol, gaya ion-dipol, dan gaya dispersi. Nah, gaya dispersi terdiri dari gaya dipol-dipol terinduksi, gaya dipol-dipol sesaat atau gaya London. Ketiga gaya tersebut dikenal sebagai gaya van der Waals. Nah, adapun ikatan hidrogen merupakan interaksi dipol-dipol yang memiliki kekuatan ikatan besar. Gaya van der Waals. Nah, istilah van der Waals pada awalnya merujuk pada sebuah gaya antar molekul. Tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polimerisasi molekul menjadi dipol. Oleh karena itu, gaya van der Waals lebih tepat jika diistilahkan sebagai gaya antar molekul yang memiliki dipol-dipol jika dipolnya muncul sesaat akibat gerakan elektron, maka gayanya disebut sebagai gaya London. Adapun 5 gaya yang termasuk gaya van der Waals yang diantaranya yaitu yang pertama ada gaya dipol-dipol, yang kedua gaya ion-dipol, yang ketiga gaya dispersi atau gaya dipol-dipol terinduksi, yang keempat gaya dispersi atau gaya dipol-dipol sesaat ataupun yang disebut dengan gaya London, dan yang kelima ada ikatan hidrogen. Oke, saya Cynthia Julita Sitompul akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya van der Waals gitu. Nah, ternyata semakin kuat gaya van der Waals-nya, maka akan semakin tinggi titik didih suatu senyawa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa saja gitu kan. Nah, yang pertama itu ada jenis dipol, jumlah elektron, ukuran molekul, dan yang terakhir ada bentuk molekulnya ya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai ukuran molekul ini sendiri gitu. Nah, kita lihat dari unsur ini. Kita lihat dari gas mulia. Semakin ke bawah, maka nomor atomnya akan semakin besar dan jumlah elektronnya juga semakin besar, dan ukurannya di sini ya, ukurannya semakin besar, dan titik didihnya bisa kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini, titik didihnya itu akan semakin besar juga. Jadi ketika jari-jarinya itu adalah 31 dari si helium, maka titik didihnya itu minus 269. Dan ketika ke bawah, semakin ke bawah, maka titik didihnya akan semakin besar pula. Sampai ke radon, dia akan titik didihnya semakin besar dibandingkan helium gitu. Berarti di sini tampak bahwa sejalan dengan makin bertambahnya jumlah elektron dan ukuran atom, titik didih atom gas mulia semakin meningkat yang menunjukkan bahwa gaya van der Waals-nya semakin kuat. Begitu. Perkenalkan, nama saya Esther Hutasoid. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Cynthia Sitompul, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya van der Waals yang kedua, yaitu bentuk molekul. Pada bentuk molekul anbutena atau CH3, CH2, CH2, CH3, dan 2-metilpropana atau CH, CH3 3 kali yang memiliki massa molekul relatif sama, tetapi bentuk molekulnya berbeda, yakni N-butana memiliki bentuk molekul rantai lurus, sedangkan 2-metilpropana memiliki molekul rantai bercabang. Ternyata titik didih N-butana lebih besar daripada titik didih molekul 2-metilpropana. Ini akibat bentuk molekul yang panjang atau rantai lurus, lebih mudah terpolarisasi sehingga memiliki gaya London yang lebih besar daripada bentuk molekul bercabang. Faktor yang ketiga yaitu jenis dipol. Gaya van der Waals yang terjadi antara molekul yang memiliki dipol permanen lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals yang terjadi di antara molekul akibat dipol sesaat. Contoh molekul CH3 dan CH3F, keduanya memiliki jumlah elektron yang sama, ukuran molekulnya hampir sama. Seharusnya gaya van der Waals kedua molekul
pada kedua molekul ini sama, tapi faktanya menunjukkan titik didih CH3F atau minus 78,40 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan CH3. Hal ini karena molekul CH3F memiliki dipol permanen, sedangkan pada molekul CH3 hanya terjadi dipol sesaat. Baiklah, faktor yang keempat yaitu jumlah elektron. Pada kasus molekul CHCl3 dan CCl4, meskipun CHCl3 memiliki dipol permanen dan pada CCl4 hanya terjadi dipol sesaat, tetapi titik didih CCl3 76,50 derajat Celcius lebih tinggi daripada titik didih CHCl3 yang menunjukkan bahwa gaya van der Waals antar molekul CCl4 lebih banyak dibandingkan jumlah elektron pada molekul CHCl3. Selain itu, ukuran molekul CCl4 lebih besar dibandingkan CHCl3. Oleh karena itu, gaya van der Waals antara molekul CCl4 lebih kuat dibandingkan gaya van der Waals antara molekul CHCl3. Demikianlah video penjelasan kami kelompok 6 Ikatan Kimia PSBK 2020C yang beranggotakan saya sendiri Esther Tasoid, yang kedua Cynthia Julita Sitompul, dan yang ketiga Rahel Indriani Nenggolan, yang membahas tentang gaya antar molekul yaitu gaya van der Waals. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.